Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasaninggo Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilullah, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasaninggo Bapak Dr. Abdul Aziz Muhammad MAG, dan yang saya hormati Ustaz Robi Firmandir Harjo selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase dan tugas perkembangan. Yang pertama, fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan ini dapat dibagi menjadi fase utama, umumnya menyebabkan perubahan fisik, kognitif, dan sosial dan emosional. Fase-fase ini ada 7, yaitu yang pertama fase bayi dan balita umur 0 sampai 2 tahun. Fase ini ditandai oleh perkembangan fisik yang cepat seperti pertumbuhan berat badan dan panjang tubuh. Fase yang kedua ialah ditandai dengan kemampuan bahasa komunikasi semakin berkembang, termasuk kemampuan berbicara dengan frasa dan kalimat. Yang ketiga, usia sekolah awal 6 sampai 12 tahun. Fase ini ditandai dengan perkembangan kognitif, terus berlanjut dengan peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah remaja dari usia 13 sampai 19 tahun. Masa ini ditandai oleh perubahan besar seperti pertumbuhan tubuh dan perkembangan karakteristik sesuai sekunder. Yang kelima ialah dewasa awal. Dari umur 20 sampai 24 tahun, fase ini ditandai oleh seringkali mengalami transisi signifikan dan menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membentuk keluarga. Yang keenam, dewasa pertengahan. Fase ini ditandai dengan menghadapi tantangan seperti mengatasi tenggat waktu karir dan menghadapi perubahan fisik yang terkait dengan usia. Yang terakhir adalah lansia atau lanjut usia 65 ke atas. Perubahan fisik ini menjadi lebih nyata seperti penurunan kekuatan otot dan kesehatan yang semakin rapuh. Yang B adalah fase perkembangan menurut Piaget. James Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menyoroti bagaimana anak-anak berkembang dalam pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Teori Piaget ini membagi perkembangan kognitif menjadi 4 fase utama, yaitu yang pertama adalah sensorimotor, yang kedua adalah praoperasional, dan yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang terakhir operasional formal. Yang C adalah teori perkembangan. Menurut Erikson, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengembangkan teori perkembangan sosial emosional ini memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan emosional sepanjang rentang. Dan teori Erikson ini mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan masing-masing dengan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Yang pertama adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan. Yang kedua adalah otonomi, malu, dan ragu. Yang ketiga adalah inisiatif vs rasa bersalah. Yang terakhir adalah implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Pemahaman mengenai fase-fase perkembangan, baik dalam teori perkembangan kognitif, Piaget maupun perkembangan implikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan, adalah mampu mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.